Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana dari Prodi Teknik Informatika semester 4. Saya akan menjelaskan judul etika dalam pemasaran dan promosi, kasus-kasus etika profesi dalam pemasaran dan promosi. Dosen pembimbing Peri Susanto, Eskom MTI. Etika profesi adalah sikap hidup merupakan keadilan untuk dapat bisa memberikan suatu pelayanan profesional terhadap masyarakat. Etika dalam pemasaran dan promosi. Etika pemasaran adalah prinsip moral yang mendorong kegiatan promosi perusahaan yang menetapkan dan menerapkan etika pemasaran biasanya berusaha menghormati hak, keinginan, dan harapan dari konsumen. Ide etika pemasaran mirip dengan konsep tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Istilah ini mengacu pada pengertian yang harus dipenuhi sehubungan dengan kebutuhan publik dan pemakuan kepentingan perusahaan. CSR biasanya menenangkan pentingnya integrasi terhadap kepedulian sosial dan lingkungan ke dalam tujuan dan praktik bisnis. Perusahaan yang mempraktikkan CSR dapat menyoroti komitmen mereka pada jenis kegiatan sebagai berikut: memperlakukan dan membayar karyawan dengan adil, sumber bahan yang berkelanjutan, peduli lingkungan, membuat sumbangan amal, mengatasi masalah sosial, menarik dan mempertahankan pelanggan, melakukan metode etika pemasaran, dan menunjukkan kepedulian terhadap kualitas dan nilai barang dapat menjadi bentuk periklanan yang efektif dan dapat membantu membangun rasa percaya dengan konsumen. Ini kemudian dapat membantu perusahaan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, dan menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Hubungan dengan pelanggan. Untuk memahami etika pemasaran, perhatikan komunikasi jujur. Salah satu bagian terpenting dari pemasaran etis adalah memastikan Anda berkomunikasi dengan jujur tentang kualitas dan fitur suatu produk. Jika seorang pemasaran merasa ada perbaikan yang harus dilakukan, mereka dapat bekerja dengan eksekutif perusahaan dan anggota tim, membangun produk untuk meningkatkan produk dan memberikan nilai pada konsumen berikut. Mary adalah manajer pemasaran di bisnis desain interior ukuran menengah. Dia bertanggung jawab untuk mengiklankan layanan desain perusahaan dan produk, fitur, dan dekorasi rumah. Setelah menilai feedback pelanggan, dia menyadari kalau banyak pelanggan yang mengeluh kualitas satu produk. Dia membawa informasi ini ke staf pembangunan produk dan bekerja dengan mereka untuk menciptakan solusi. Mary kini dapat memasarkan produk secara lebih efektif dan meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan.
1. Jangan menyatukan produk pesaing. Setiap produk memiliki kompetitor. Promosi harusnya menonjolkan kelebihan produk jasa masing-masing, bukan menyajikan keunggulan produk jasa mereka dan menjatuhkan kompetitor. Ambil contoh, iklan yang terkesan saling menjatuhkan terjadi antara PPSI PS Coca-Cola atau Match. Cobalah buka kanan YouTube kamu dengan membuka banyak perang promosi yang saling menjatuhkan. Bahkan tak jarang perang dagang yang tak sehat ini mengarah pada kasus hukum. Oke, dari situ ini sering kita jumpai terutama pada iklan produk pengobatan alternatif. Narasisnya sering menjamin kesembuhan untuk hampir semua penyakit seperti diabetes, asam urat, kanker, jantung, dan penyakit kronis lainnya. Bahkan dalam waktu yang relatif cepat. Biasanya promosi ini serta testimoni yang berlebihan. Memang promosi ini terkesan mirip atau menceritakan suatu secara berlebihan. Di ranah medis, dokter saja tidak sembarang menyajikan kesembuhan pada pasien, apalagi bisa menyembuhkan segala jenis penyakit. Promosi semacam ini berpotensi mendatangkan tuntunan dari konsumen yang merasa tertipu. Sekian dari saya, dari Septiana, dari Prodi Teknik Informatika. Terima kasih.